RCI ini memiliki bagian-bagian atau tingkatan-tingkatan khusus? Iya, jadi yang paling sederhana memang relaksasi. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, minta konsentrasi pada bagian tubuh kita, misalnya pada tengah-tengah dada kita atau di puncak kepala kita dan sebagainya. Itu satu metode yang dipakai untuk supaya lebih meningkatkan lagi kemampuan keberhasilan RCI ini. Kemudian juga sebetulnya RCI itu kan satu bentuk relaksasi atau meditasi, dan meditasi itu ada dua tipe sebetulnya, yaitu meditasi yang diam dan meditasi yang bergerak. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah meditasi yang diam, dengan duduk diam di kursi atau mungkin bersila. Itu adalah meditasi yang diam. Meditasi yang lain adalah meditasi dengan bergerak. Nah, jadi RCI sendiri ada metode yang dengan bergerak. Jadi sambil berdiri melakukan gerakan tertentu, tapi di dalam sikap yang tetap merupakan meditasi, sikap meditasi. Jadi tetap rileks, tetap konsentrasi pada gerakan itu, kemudian dan mengimajinasikan tertentu sehingga menjadikan gerakan kita itu masih dalam suasana meditatif sebetulnya. Gitu. Seperti Tai Chi misalnya? Iya, jadi seperti yoga begitu? Iya, betul. Apa yang dimaksud dengan bergerak seperti itu kan? Iya, jadi Tai Chi itu kalau disikapi secara benar, maka dia bisa menjadi meditasi yang bergerak. Tapi kadang-kadang juga ada yang melakukan Tai Chi mungkin hanya senang pada tariannya atau geraknya, tapi tanpa mengalami yang namanya RCI, tidak melakukan yang namanya RCI, itu jadi manfaatnya jadi kurang juga. Jadi tetap harus memenuhi rileks, konsentrasi dan imajinasi gitu. Itu akan lebih berhasil. Nah, RCI ini juga menyediakan gerakan-gerakan, ada 27 gerakan RCI yang bisa dipakai untuk supaya kita lebih meningkatkan lagi manfaat dari meditasi, yaitu dengan bergerak secara berdiri, kemudian duduk, dan diakhiri dengan meditasi diam. Bisa nggak dikasih satu contoh bagaimana meditasi yang bergerak? Kalau tadi kita sudah bahas tentang meditasi diam ya, karena memang itu adalah bagian yang sering kita terima, yang kita pahami. Bagaimana meditasi bergerak itu dilakukan? Suatu contoh misalnya gimana, Dok? Ya. Jadi ada 27 gerakan meditasi bergerak RCI. Jadi dalam posisi pemanasan, kemudian gerakan dengan berdiri, kemudian gerakan yang duduk, dan diakhiri dengan meditasi diam. Nah, ini akan saya sampaikan yang meditasi yang duduk, meditasi bergerak yang duduk. Yang pertama ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi dengan bersila sebetulnya ya. Jadi kemudian gerakannya kita menarik napas panjang, menghirup napas panjang, kemudian digerakkan tangannya, kemudian dibalikkan ke atas. Nah, pada waktu dibalikkan ke atas itu kita menahan napas ya. Ya, jadi menarik napas panjang itu kira-kira misalnya 8 hitungan, kemudian menahan napas kira-kira 5 hitungan, kemudian hembuskan napas. Ya, saya digerakkan ya, ini kembali lagi kepada posisi semua. Nah, yang perlu diingat pada waktu menarik napas itu perutnya yang dikembungkan. Jadi pada waktu menarik napas itu perutnya yang dikembungkan, kemudian ditahan. Setelah itu pada waktu mengeluarkan napas itu perutnya yang malah dikempiskan. Gitu. Itu metode penapasannya. Pada waktu menarik napas itu memakai melalui hidung, pada waktu mengeluarkan napas melalui mulut. Jadi menarik napas, kemudian mengeluarkan napasnya melalui mulut. Gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi mengambil napas, bayangkan kita menghirup udara segar, kemudian lepaskan. Ya. Itu kalau lebih baik itu kalau pakai asma Allah ya, Dok. Ya, kita bisa memadukan antara keyakinan kita kepada Tuhan bahwa dengan menarik napas itu kita menghirup atau memasukkan energi-energi alam yang disediakan Tuhan kepada
tubuh kita, kemudian kita bayangkan bahwa kita memiliki atau dimasuki oleh energi-energi alam itu menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Kemudian pada waktu kita mengeluarkan, kita bayangkan sisa-sisa atau hal-hal yang kurang baik dalam diri kita itu kita keluarkan gitu. Ya, kita bisa bayangkan, ya ambil napas, buang, rileks, ambil napas, buang, rileks. Itu juga sesungguhnya juga membawa kita menjadi lebih turun lagi, lebih ke transcendental itu tadi ya, Dok. Iya, jadi suasana jiwa kita menjadi lebih kalem, lebih tenang, lebih rileks, dan itu akan menyebabkan kalau misalnya kita diperiksa ya elektroencephalografi atau EEG itu akan gelombang alfanya akan banyak keluar. Ya, benar. Dan dengan keluarnya gelombang alfa ini hormon-hormon yang baik, hormon ya semuanya hormon baik ya, tapi hormon yang menyebabkan kita menjadi lebih tenang, lebih sehat itu akan keluar, seperti hormon endorfin, dopamin yang tepat itu akan keluar. Selain dia bermanfaat untuk keluhan-keluhan psikis, kan tentu ada fisik juga ya. Ya. Kira-kira anatomi tubuh apa yang bisa disembuhkan dalam tanda petik melalui dengan program ini, Pak? Ya, dengan adanya rasa optimis, dengan adanya rasa bahagia yang muncul, dengan adanya gerakan-gerakan dan meditasi diam dan bergerak tadi, itu menyebabkan munculnya zat-zat yang pertahanan tubuh kita seperti limfosit itu akan dibangkitkan, dan dengan bangkitnya limfosit tadi itu akan menyebabkan daya imun kita akan menjadi meningkat, sehingga kita akan lebih bisa melawan kalau ada penyakit yang muncul, atau misalnya virus atau bakteri atau apapun, itu bisa dilawan dengan baik oleh pertahanan tubuh kita. Kemudian di limfosit itu ada jenis limfosit yang membangkitkan kontrol tubuh terhadap sel-sel yang liar yang kadang-kadang muncul di luar aturan gitu, yang menjadi potensi bagi kanker. Sebetulnya tiap hari apa saja kanker apa saja? Iya, tiap saatnya sebetulnya sel-sel tubuh itu ada yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, sel yang tidak sesuai aturan itu selalu bisa dibunuh gitu, bisa dimatikan oleh sel natural killer namanya, yang dibangkitkan oleh limfosit tadi. Nah, kalau limfosit tadi itu turun kemampuannya, maka sel-sel yang liar ini bisa kemudian menjadi sel kanker. Makanya orang-orang yang mengalami kanker itu karena daya bunuh dari pertahanan tubuh kita sudah menurun, menyebabkan sel yang liar ini akan berkembang liar terus menjadi sel kanker. Ya, untuk semua kanker gitu ya bisa. Ya, semua kanker. Kemudian juga dengan adanya rasa tentram bahagia ini, hormon-hormon yang menyebabkan kita menjadi berdebar-debar itu akan ditekan. Oke. Jadi epinefrin, kortisol itu akan ditekan. Sehingga menyebabkan jantung menjadi lebih pelan, sehingga potensi untuk sakit jantung dan hipertensi itu akan menurun dengan adanya itu. Kemudian kortisol ini bila bisa ditekan, maka tidak akan menyebabkan gula darah itu naik. Ya. Karena kalau kita sedang cemas, kortisol naik menyebabkan gula darah naik. Dan kalau itu tidak terkendali terus, menyebabkan suatu ketika menjadi diabetes. Nah, jadi kemungkinan diabetes bisa ditekan karena adanya kita melakukan gerakan-gerakan meditasi yang saya sebutkan tadi. Ya. Dengan demikian, dengan cara RCI itu, tubuh kita punya mekanisme tersendiri untuk penyembuhan fisik, kayak begitu ya. Daya imun bertambah, kemudian kemungkinan penyakit-penyakit hipertensi, stroke, kemudian diabetes, penyakit-penyakit non-infeksi, degeneratif itu akan menjadi tekan karena pengelolaan pikiran dan batin kita ini. Ya, karena memang dalam program RCI ini kan lebih kepada manajemen pikiran ya, untuk bisa membantu
fisik gitu ya. Iya. Meskipun juga tidak cukup dengan hanya manajemen pikiran dan batin, karena fisik kita juga harus olahraga. Ya, olahraga betul. Olahraganya dengan macam-macam metode juga, jadi harus seimbang gitu. Mana yang lebih tepat? Apakah RCA ini adalah sebuah alternatif penanganan penyakit atau dia hanya sebagai bisa penyembuhan secara utuh? Ya, lebih jadi ke alternatifnya atau lebih ke utuhnya, Pak? RCI ini berfungsi untuk mempertahankan tubuh, untuk meningkatkan pertahanan tubuh, meningkatkan kekuatan dan kemampuan tubuh untuk supaya mengendalikan atau bisa lebih melawan penyakit yang datang. Jadi kalau misalnya nanti ada virus atau bakteri atau apapun itu bisa dilawan. Kemudian juga kalau ada kecenderungan untuk hipertensi itu bisa ditekan karena adanya pengendalian ini gitu. Intinya kalau kita menggunakan RCI bisa dengan sendirinya untuk penyembuhan darah tinggi itu tadi, walaupun sesungguhnya dia tidak perlu harus minum obat gitu kira-kira begitu atau gimana? Jadi memperkuat tubuh supaya kemungkinan terjadinya penyakit itu bisa berkurang, bisa ditekan. Tapi tentunya ada beberapa faktor juga yang menyebabkan penyakit itu tetap bisa berkembang. Misalnya mungkin karena keturunan, karena iken dan sebagainya. Potensi untuk terjadinya penyakit itu masih kuat gitu. Nah, apalagi kalau kemudian tidak melakukan meditasi atau RCI, sehingga orang akan jadi muncul penyakit itu. Nah, kalau sudah muncul harus tetap memakan obat dan kalau memang diperlukan. Jadi lebih ke preventif. Ya, akan lebih banyak ke preventif supaya tidak muncul. Tapi kemudian kalau memang sudah terkena, maka ada prevensi yang kedua, yaitu bagaimana penyakit itu bisa tidak berkembang. Itu tadi kita banyak bicara tentang RCI yang berhubungan dengan fisik dan psikis. Nah, sekarang kalau misalnya RCI dikaitkan dengan transidental atau dengan spiritual gitu ya, sampai sejauh mana RCI itu bisa diterapkan untuk keterhubungan dengan spiritual, Pak? Iya, jadi pada waktu kita meditasi itu kan melakukan kita melihat ke dalam, kemudian kita atur supaya pikiran itu menjadi lebih tenang. Nah, dengan kondisi seperti itu maka akan memungkinkan pikiran ini menjadi lebih bijak, bisa melihat situasi dengan lebih proporsional, dan kemudian bisa ditumbuhkan perasaan-perasaan ketuhanan. Pada waktu meditasi itu tumbuhlah perasaan-perasaan ketuhanan yang ada penelitian bahwa sebetulnya ada sumber perasaan ketuhanan yang ada di otak kita. Nah, itu bisa dibangkitkan dengan meditasi, sehingga perasaan ketuhanan itu akan menjadi lebih meningkat dengan meditasi ini. Nah, itu akan menyebabkan energi spiritual kita akan menjadi naik dan betul. rasa keagamaan akan menjadi lebih meningkat. Walaupun sesungguhnya meditasi atau relaksi yang diusung, yang dikaitkan di sini adalah lebih ke kesehatan bukan ke agama atau bukan ke hal yang lain kan, lebih ke kesehatannya kan. Iya, jadi banyak manfaat dari meditasi. Mungkin bagi yang umum, meditasi itu merupakan satu terapi yang holistik untuk fisik kita, psikologis kita, sosial kita. Tapi sebetulnya ada manfaat spiritualnya yang sangat berpengaruh juga. Dan sebetulnya meditasi ini asal mulanya memang dari praktek spiritualitas. Praktek spiritual dasarnya dari ribuan tahun yang lalu banyak agama yang sudah mempraktekkan meditasi ini untuk meningkatkan perasaan spiritual mereka gitu. Karena memang bisa dipahami ketika kita menurunkan level dari beta ke theta, kemudian kan pada fungsi theta kan pikiran kita akan terbuka kan Pak. Maka akan sangat mudah untuk menerima hal-hal yang datangnya dari alam semesta. Maka nilai-nilai spiritual akan sangat mudah didekatkan dalam proses meditasi itu tadi kan Dok. Betul. Baik, sekarang saya ingin tanya Dok. RCI ini kalau dalam konsep pelatihan atau pengajaran itu apakah cukup sekali, apa 2 kali, atau mungkin ada program-program level 1, level 2, level 3 dan seterusnya? Iya, karena memang ada materi di samping meditasi diam yang harus dilakukan, juga ada meditasi bergerak yang perlu ada yang dihafalkan atau dipelajari, sehingga perlu ada
tahapan-tahapan pelatihannya dari yang dasar, kemudian intermediate dan advance lah gitu. Yang harus dilalui dan butuh ya tatap muka untuk memberikan di samping gerak-geraknya juga sebetulnya filosofi dari RCI ini supaya antara gerakan tubuh dengan pikiran itu sinkron. Supaya nanti tidak hanya soal fisik saja. Karena kalau soal fisik saja mungkin hanya diperoleh gerakan fisiknya, tapi batinnya yang sebenarnya lebih penting ini perlu lebih bisa difahami gitu. Biasanya sejauh ini dari kalangan mana saja dok yang ikut dalam program-program ini? Atau misalnya program ini biasanya ditujukan untuk siapa saja? Ya sebetulnya untuk umum ya, jadi dari muda sampai yang tua gitu dan biasanya ada di rumah saya, misalnya banyak dari ibu-ibu dan anak muda juga, kemudian di rumah sakit Happy Land juga kita lakukan pelajaran-pelajaran itu, atau kemudian insidentil, misalnya ada seminar atau pelajaran 1-2 hari begitu yang kita selenggarakan gitu. Ya, jadi walaupun dokter buka praktek dokter, tapi lebih spesialis ke meditasi ke RCI-nya. Salah satu gitu lah. Salah satu. Jadi lebih ke nilai peningkatan spiritual atau dalam bahasa kita adalah kecerdasan spiritual atau keluaran spiritual gitu ya. Memaknai hidup untuk apa gitu. Karena kalau hanya di rumah sakit misalnya itu kadang-kadang hanya cenderung kepada bagaimana penyakit apa kemudian obatnya apa. Itu kan bersifat fisik. Betul. Tapi sebetulnya untuk menyembuhkan itu harus menyeluruh kan. Batinnya juga bisa disembuhkan karena bisa hipertensi. Obatnya amlodipin misalnya. Tapi sebetulnya penyebab hipertensi itu apa? Itu mesti kemungkinan juga bersifat psikis, gimana kecemasan, stres gitu. Nah sebetulnya akar masalah penyakit ini harus disembuhkan juga, harus ditangani juga sebetulnya gitu. Ya karena penyembuhan itu kan tidak saja dasarnya dari pengetahuan modern, tapi implementasi pengobatan-pengobatan seperti meditasi, akupuntur itu juga menjadi bagian yang penting juga ya Pak untuk penyembuhan seseorang kan gitu dok ya? Iya, jadi ini adalah perpaduan antara kedokteran barat dan timur sebetulnya. Kedokteran timur yang mementingkan pendekatan secara holistik dengan pendekatan barat yang spesialistik. Sekarang ini semakin spesialistik, hanya spesialis jantung, spesialis ginjal. Jadi itu kemudian kita perlu padukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh atau holistik. Ya kalau itu yang disebut dengan pengobatan timur dan barat itu tadi ya. Baik dok, sekarang selain juga ada kelompok yang namanya Jogja Body Show, apa tip-tip untuk menjadikan hidup sehat dan bahagia? Ya, jadi dari dasarnya pengalaman, kita sharing pengalaman dan informasi bahwa manusia modern memang di ada suasana persaingan biasanya ya, persaingan pekerjaan, persaingan dalam studi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita harus mulai kembali lagi kepada kehidupan yang lebih baik, yaitu bagaimana kita bisa memandang manusia itu tidak hanya dari prestasi atau bagaimana bisa unggul daripada yang lain, tapi bagaimana bisa hidup lebih tentram, lebih nyaman dan hidup bersama lebih damai begitu. Nah, karena itu untuk bisa mencapai itu kita memang harus kembali kepada alam, kembali kepada perilaku kita yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih holistik dari manusia, kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus bisa berhubungan dengan diri sendiri dengan baik, kemudian berhubungan dengan alam semesta ya dengan proporsional dan berhubungan dengan Tuhan yang lebih baik lagi. Dengan 3 hal itu bisa dilakukan, maka manusia akan menjadi lebih proporsional dalam hidup di dunia yang semakin sempit ini. Dan itu mungkin
didorong oleh suasana pandemi COVID ini juga yang menyebabkan kita harus merenungkan kembali bahwa manusia itu dipaksa untuk berhenti sejenak mungkin dari pacuan-pacuan yang selama ini dilakukan, eksplorasi dunia yang dilakukan oleh manusia yang mungkin bisa merupakan cerminan dari pertumbuhan itu menjadi cerminan dari sebagian adalah keserakan dari manusia. Mungkin itu adalah yang harus dihentikan atau dikurangi supaya manusia bisa selaras lagi dengan dunia dan alam semesta ini gitu. Ya, semuanya itu kembali kepada pola pikir kita, Pak. Ya. Apakah kita mampu bisa memaknai sesuatu yang terjadi sama diri kita atau tidak? Ya. Apakah kita bisa mengabaikan atau kita mendapatkan manfaatnya, itu semua kan daripada kita semua, Dok. Iya, ya udah. Baik, terima kasih dokter sudah berbagi dengan kita semua di sini. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat membantu atau membuka sebuah cakrawala berpikir, cara pandang. Tapi yang jelas ada satu manfaat yang luar biasa. Saran dari Dr. Bondan menjadikan hidup kita lebih bahagia, lebih sehat, dan tetap sukses. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.